أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في بعض حديثه إن الله قد اختار من الأيام أربعة ومن الشهور أربعة ومن النساء أربعة والسابقون الجنة أربعة وأربعة استقروا إليه من الجنة الحديث. وقال أيضا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para ulama, para asatid wal asatidah, para orang tua, para hujjaj, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah sholat subuh dan ta'lim subuh di Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Dari hati yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini. Anugerah apa itu? Anugerah berupa hidayah dan taufik. Dengan anugerah hidayah dan taufik tersebut, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melangkahkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling baik di dunia, khairul biqam masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, sholat di waktu yang paling baik dari 5 waktu sholat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh, sholat yang memberikan derajat 27 derajat, sholat yang mendatangkan pahala seolah-olah sholat semalam subuh, sholat yang mendapatkan jaminan bahwa sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 2 rakaat sebelum sholat subuh luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Rakaatul fajr khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh Allah berikan pahala lebih besar daripada dunia dan seisinya. Bahkan hadis berikutnya menyampaikan man sholal barqi dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di 2 tepi dingin, ia wajib mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sholat asar dan sholat subuh. Kalau kemarin kita sholat asar dengan berjamaah, sekarang kita sholat subuh dengan berjamaah. Rasulullah bersabda, dakhala jannah. Apa sering ulang-ulang bahwa dakhala itu kalimat fi'il madhi. Artinya yang kemarin orang melaksanakan sholat asar dengan berjamaah dan saat ini melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dakhala jannah, ia telah masuk surga. Padahal kita satu orang pun belum masuk surga, karena mereka yang masuk surga itu harus meninggal dunia dulu, kiamat harus terjadi dulu, baru kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum meninggal dunia, hari belum kiamat, tapi kita sudah dinyatakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ini adalah kalam balik. Saking pastinya orang yang sholat asar dengan berjamaah, orang yang sholat subuh dengan berjamaah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia telah masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sholat 5 waktu berjamaah, terutama sholat
ibadah umroh juga demikian. Tapi karena begitu hebatnya waktu subuh yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, hanya dengan 2 rakaat salat Isra Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seolah-olah kita haji, seolah-olah kita umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Ini anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak semuanya yang mendapatkan anugerah sempurna pada subuh kali ini. Apapun alasannya, bahwa kita yang duduk di dalam majelis ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempurnaan subuh yang sempurna. Semoga kita istiqomah duduk dalam taklim yang semacam ini. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, Abah ingin menyampaikan karena kita alhamdulillah usia kita disampaikan kepada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah ingin sampaikan ayatnya sebagai dasar pijakan bahwa bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Abah ingin bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan ini memang bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 bulan abad yang silam Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini Abah bacakan kalau tidak salah setahun yang lalu. Yang Abah bacakan lagi ketemunya tahun ini. Inna 'iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan bulan, indallahi di sisi Allah, 12 syahran adalah 12 bulan. Yawma khalaqas samawati wal arda, 12 bulan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usai Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan al-hurum yang dimuliakan. Nah, al-haram di dalam kaidah hukum al-arabiyah apabila dihubungkan dengan tempat atau apabila dihubungkan dengan waktu, makna haram berubah menjadi al-qiram. Ini ketetapan kaidah hukum al-arabiyah. Masjidil Haram, masjid itu nama tempat. Al-haram haram, tapi karena al-haram dihubungkan dengan tempat, maka maknanya berubah, bukan Masjidil Haram tapi Masjidil Qiram, masjid yang mulia. Kalau Masjidil Haram maknanya masjid yang haram, kita tidak boleh ke sana. Haram. Tapi karena berdasarkan kaidah hukum al-arabiyah, setiap kata-kata haram dihubungkan dengan tempat berubah mana menjadi al-qiram, maka Masjidil Haram maknanya menjadi masjid yang mulia. Saking mulianya masjid, maka kampung yang dimana masjid itu ada di sana turut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu berada di Mekah, maka Mekah yang dulunya tempat carut marut penyembahan terhadap berhala, karena di situ berdiri sebuah masjid yang disebut dengan dinamai dengan Masjidil Haram, masjid yang penuh dengan kemuliaan, maka Makkah turut mulia dengan adanya masjid di sini. Makkah menjadi Makkah al-Mukarramah, Makkah yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian yang kedua, kata-kata al-haram apabila dihubungkan dengan waktu. Syahrul Haram, bulan yang haram, maknanya berubah karena dihubungkan dengan waktu menjadi syahr.
Al-Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Seperti yang Abah pernah sampaikan, apa Al-Quran itu dan apa hadis itu. Al-Quran adalah yang materinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan al-hadis materinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksinya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi dasar bahwa setiap hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam materinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan redaksinya dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuk baca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya wa ma, dan tidaklah yantiqu Muhammad berbicara, 'anil hawa, yang keluar dari dirinya, dari kehendak dirinya. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi Muhammad berbicara dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materinya datang daripada Allah, redaksinya diantarkan oleh lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin Abah bacakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diantarkan oleh lisan Rasulullah SAW, bahwa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bulan apa saja. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sangat panjang, innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasy-syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiquna al-jannah arba'ah wa arba'ah istaqamu ila al-jannah. Hadisnya masih panjang, ini potongan hadis yang pentingnya saja baca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda baginda besar Muhammad SAW, telah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hari yang dimuliakan. Dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa minasyukuri arba'ah, Allah memuliakan 4. Wa minan nisa'i arba'ah, dari sekian jumlah wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 wanita yang dimuliakan. Dari sekian jumlah umat manusia, dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir lahir nanti besok di hari kiamat, setelah baginda Rasul terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 orang yang diabsen terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua aja akan nonton bahwa 4 orang itu setelah diabsen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan bin bulan, bulan bin bulan, bulan bin bulan, bulan bin bulan, ada 4 orang sabiqun aja. Dan yang pada akhir yang kelima tidak ada yang keenam. Begitu ada 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majelis yang sangat mulia ini menjadi bagian orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita kembali, wa minasyuhuri arba'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dari 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan apa sajakah itu? Rasulullah meneruskan sabdanya, ar-rajab wa salasatun mutawalliyah. Yang pertama adalah bulan Rajab, dan 3 bulan berikutnya adalah bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ada berapa? Ar-Rajabu, bulan Rajab, Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, dan yang keempat bulan Muharram. Kita tidak berbicara tentang Rajab, sudah nanti saja bulan Rajab kita ceritakan ada apa di bulan Rajab itu, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak berbicara tentang bulan Dzulqa'dah, ada apa di bulan Dzulqa'dah sehingga Allah muliakan. Yang ketiga adalah
bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat-sangat menekankan begitu mulianya bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amal shalih ahabbu ilallahi min hadhihi ayyam, yakni ayyamul asyar. Tidak ada amalan di hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Hari pertama sampai dengan hari ke-10. Qalu, sahabat bertanya kepada wala jihadu fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Qala, Rasulullah menjawab, wala jihadu fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Apa jihad fisabilillah? Adalah orang yang membawa diri dan hartanya untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya orang yang keluar di jalan Allah, membawa diri dan hartanya sehingga dia mati, maka itulah orang yang terhebat amal. Kecuali kata Rasulullah, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji. Kecuali adalah orang yang keluar di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dia bawa dirinya dan hartanya tidak disisakan walaupun 1 rupiah saja, kemudian dia gugur di dalam medan peperangan. Kalau dengan itu tidak bisa dibandingkan. Ini kehebatan bulan Dzulhijjah. Ada apa? Bahkan kita mengenal dengan ada 2 hari raya yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Ini hari raya umat Islam. Hanya ada 2 saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Tentu kita juga tidak membahas Idul Fitri, tapi kita akan membahas Idul Adha. Apa yang disebut dengan Idul Adha itu? Idul Adha dulu pernah Abah di sini khotbah Idul Adha, ini juga pernah disampaikan. Idul Adha itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya terjemahannya adalah Idul Adha, kepada peristiwa yang terjadi pada waktu duha. Tentu kita ingin bertanya, apa peristiwa yang terjadi pada waktu duha? Peristiwa yang terjadi pada waktu duha, jawabannya adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain, terjadi pada bulan Dzulhijjah. Kemudian kejadian apa yang terjadi pada bulan Dzulhijjah itu? Kejadian yang menimpa daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Dari mana kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebelah Turki. Kemudian negaranya pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud. Ayah daripada Nabi Ibrahim bernama Azar. Profesi ayah Nabi Ibrahim itu ahli pembuat patung, pembuat berhala yang dibuat dari kayu, dari batu, dari emas, dari perak, dari perunggu, harganya mengalahkan kendaraan Rolls Royce. Mereka yang beli patung mahal, itulah yang menjadi sebuah kebanggaan mereka pada saat itu. Dan tokonya, pabriknya dimiliki oleh seorang yang bernama Adam. Adam itu ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika ada sakit, Nabi Ibrahim diberikan kepercayaan oleh ayahnya untuk menunggu daripada tokoh patung tersebut, tokoh berhala tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang oleh
dibimbing. Bila sebelum menjadi nabi atau bahasa agamanya dimaksud sebelum jadi nabi, maksud itu dengan irhas. Artinya seorang nabi dan seorang calon nabi tidak akan pernah melakukan kesalahan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum jadi nabi, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya irhas. Setelah jadi nabi, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya wahyu. Dan ada yang lebih tinggi daripada wahyu adalah mukjizat. Jadi tidak ada seorang calon nabi, apalagi sudah jadi nabi, yang sesat, yang punya kekurangan sedikit pun. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Pikirannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan pendengarannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim bertugas melayani pembeli setiap patung-patung yang akan dibeli oleh masyarakat pada saat itu, setelah terjadi harga yang ditentukan oleh ayahnya aja, patung ini harganya sekian, patung ini harganya sekian, patung ini harganya sekian, Nabi Ibrahim dah coba beli patung ini untuk apa? Ya untuk disembah. Kemudian ketika disembah, patung ini memberi apa? Gak beri apa-apa. Lantas beli patung mahal-mahal, disembah gak memberikan apa-apa. Ngapain? Kata yang beli patung, iya juga ya, mahal-mahal beli patung, kemudian tidak ada manfaat, gak jadi. Seminggu diberikan kepercayaan kepada Ibrahim alaihissalam, itu tokoh bapaknya sebegitu banyaknya yang membeli, karena setiap transaksi didakwahi oleh Nabi Muhammad, nyaris tidak ada satu patung pun yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam risau, ini setiap hari berbondong-bondong yang beli patung. Andai tidak tahu berdakwah kepada yang sesat ini, satu negara bahaya, akidah umat rusak. Maka Nabi Ibrahim berpikir, kalau begitu akan aku hancurkan berhala-berhala yang dibeli daripada ayah, yang dipasang di kuil besar-besar. Akhirnya Nabi Ibrahim membeli sebuah kamar yang besar. Tengah malam Nabi Ibrahim masuk ke kuil, semua patung dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali patung yang paling besar, yang kampak itu dikalungkan di leher, patung yang paling besar. Pagi-pagi Raja Nabi untuk seluruh masyarakat ingin ibadah sehingga masuk ke dalam kuil, kaget luar biasa, semua patung hancur berantakan, kecuali ada satu patung yang paling besar yang di lehernya dikalungi oleh Nabi Ibrahim, kampak yang dipakai menghancurkan patung-patung itu. Karena beliau seorang raja, panggil Intel, kamu harus temukan siapa yang menghancurkan Tuhanku. Begitu. Tinggal ditahan. Yang kemarin melarang tidak boleh membeli patung Ibrahim, cuma ini kampak. Kampaknya kampak siapa? Karena kalau polisi kan perlu barang bukti ya. Ayo dicari toko kampak, dibawa kampak itu. Kemudian apakah ada yang beli kampak ini? Ada. Siapa? Ibrahim. Maka waktu yang relatif singkat Ibrahim dibawa ke kuil, disidang dalam kuil. Kata-kata persidangan yang dilakukan oleh Raja Namrus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
bisa masuk. Karena pada saat itu terjadi pada waktu malam. Salah satu yang khawatir adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Hurairah keluar daripada majlis menyusul Nabi SAW. Padur tuh, kata Abu Hurairah, aku berputar di kebun itu, walau ajidu baban, aku tidak menemukan pintu untuk bisa masuk ke dalam kebun itu, tapi Rasul bisa masuk. Jadi Rasulnya kalau mau lewat ke situ ini nggak usah dikasih pintu. Kalau imam Rasul di sini, langsung Rasul bisa masuk tanpa pintu. Bukan kalau lebih hebat daripada mikir, Pak. Subhanallah. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan ini kepada para nabi dan para rasul. Sehingga membuat sipir-sipir ini bingung. Akhirnya terjadi sebuah sidang. Kata Nabi, ini Ibrahim diapain? Kalau penjara tidak membuat susah kepada dia bisa makan pagi, bisa makan siang, bisa makan malam, bahkan bisa pulang kepada istri. Begitu usulan, usir saja, diusir bisa pulang, bunuh saja, bisa dibunuh. Tapi bagaimana nanti orang-orang hari ini sudah sebagian percaya kepada Ibrahim itu bukan sembarangan orang. Mau kok usul di sebelah sana, bakar. Apabila dibakar, ini juga akan membuat jerat kepada orang-orang yang akan ikut kepada Ibrahim dan sampaikan kepada umat, kepada masyarakat yang ikut Ibrahim akan dibakar seperti Ibrahim. Diputus sidang DPR. Maka besoknya diumumkan masyarakat supaya mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar dikumpulkan dalam satu keterangan kumpul 1 kilometer persegi. Dibakar sehingga nanti ada kesulitan untuk membakar Nabi Ibrahim. Dengan cara apa? Membuat tiang besar, 2 tiang. Kalau sekarang ketepel, tapi ketepel kita kan kecil, tapi ketepel yang mampu, sehingga Nabi Ibrahim ditarik pakai ketepel, dilempar dalam keadaan api yang menyala kurang lebih 1 kilometer. Bukan cuma manusia yang khawatir, karena pasti bahwa api itu sifatnya panas, sifatnya membakar, akan menghanguskan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril pun khawatir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilempar atas, kemudian sedang turun ke bawah, dikejar oleh malaikat Jibril. Ibrahim itu di bawah api. Kata Nabi Ibrahim, aku tahu memang api, bukan air. Kenapa kamu gak minta tolong? Itu akan membakar kamu. Sifat api itu panas dan membakar. Kata Nabi Ibrahim, minta tolong kepada kamu. Tidak. Artinya di pikiran Nabi Ibrahim, malaikat Jibril itu menawarkan jasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan pertolongan. Karena malaikat Jibril mampu memberikan pertolongan kepada Nabi Musa, tinggal diambil di bawah. Sehingga keluar kata-kata daripada malaikat Jibril, kalau kamu tidak mau minta tolong kepadaku, kamu minta tolong kepadaku. Ini akidah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini belajar besar. Kata Nabi Ibrahim, ini juga perjalanan yang telah dibuat dan skenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan ridho saja kepada apa yang Allah takdirkan kepadaku. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadaku, aku harus mati di dalam kobaran api, aku ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini akidah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kira-kira 10 meter lagi jatuh kepada kobaran api, malah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril bawa surat daripada kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampaikan kepada dia, Qul, katakan, ya nar wa ya kuni, jadilah engkau untukku bardan dingin, wassalamu ala Ibrahim,
dan selamat Nabi Ibrahim. Subhanallah. Nabi Ibrahim jatuh ke kobaran api yang sifatnya panas, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dirubah menjadi dingin, mengalahkan dinginnya Masjid Jami Al-Hidayah. Subhanallah. Saking dinginnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidur, ditengok oleh malaikat Jibril. Ibrahim dingin. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kira-kira ini api matinya berapa lama? Kata malaikat Jibril, kira-kira 40 hari. Terus kata malaikat Jibril, bagaimana? Di sini kesel nggak 40 hari? Ya tentu lah, cuma tidur. Kemudian kata Nabi Ibrahim, yang bisa aku lakukan kalau begitu, kamu cocok tanam saja. Karena kamu kan biasa cocok tanam, biasa menggembala kambing, kata malaikat Jibril. Terus kata Nabi Ibrahim, memang ada bibit apa yang bisa tanam 40 hari 40 malam? Kata malaikat Jibril, nanti aku cari bibit yang bisa panen 40 hari 40 malam. Akhirnya malaikat Jibril datang lagi, setelah pergi membawa bibit walu. Kalau di sini ada yang suka nanam walu, hanya benar tidak kalau walu itu adalah 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim cocok. 40 hari 40 malam api padam, Nabi Ibrahim panen walu. Raja Namrud kumpulin seluruh masyarakatnya, ingin membuat masyarakatnya ini agar masyarakatnya ini jerah. Kalau kalian ikut Ibrahim, maka kalian akan seperti Ibrahim. Hancur badan kalian, debu badan kalian seperti hancur. Jadi debunya badan Ibrahim dikumpulkan masyarakat. Tapi apa yang terjadi api padam? Nabi Ibrahim lagi panen walu. Akhirnya masyarakat kan mikir, ini kalau begini Ibrahim bukan sembarang manusia. Apa yang dikatakan bahwa Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul, kalau begitu benar. Sehingga masyarakat terbagi dua. Ada yang 2 periode, ada yang ikut Nabi Ibrahim. Tidak bermaksud 2 periode di Indonesia. Jadi diteruskan keyakinan kepercayaan kepada Namrud, ada kepercayaan yang berbeda kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendadak punya umat, punya kaum. Saudara, ini namanya mukjizat. Mukjizat itu alat berdakwahnya para nabi dan para rasul. Mukjizat yang berhasil untuk melumpuhkan Raja Namrud. Sehingga terbukti sebagai seorang raja, kalau ada pesaing, maka saingannya harus dihancurkan, harus di bumi harus tidak boleh ada pesaing. Maka membuat keputusan kata Namrud bahwa Ibrahim dan seluruh kaum yang ikut daripada rakyat harus di bumi harus diusir. Maka terjadilah sebuah perang sangat dahsyat pada saat itu. Dikira yang ikut Nabi Ibrahim alaihissalam cuma masyarakat biasa, ternyata ada TNI-nya, ada Polri-nya yang ikut. Begitu. Sehingga peperangan sangat hebat, memiliki kekuatan yang seimbang. Di satu ketika Nabi Ibrahim ini pengen pulang, karena pada saat Nabi Ibrahim memainkan pedang, yang terlintas di pikirannya istrinya lagi, ini ada apa dengan istri? Sehingga ketika terlintas dalam pikirannya ada istrinya padahal dia sedang perang, sehingga Nabi Ibrahim pada saat itu menjadi panglima besar perang, mundur teratur ke belakang menyampaikan, aku ingin pulang. Terlintas di pikiranku ini istri pada, dan sesungguhnya aku juga sudah rindu kepada istri, sehingga perang ditunda. Pulang. Pas pulang disambut oleh Siti Sarah. Kata Siti Sarah, Anda selesai perang belum? Kok pulang? Aku rindu kamu. Boleh jadi Bapak kalau nanti bagi
rindu kamu. Ini namanya umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa namanya? Surprise sama istri. Satu malam saja melampiaskan kerinduan istrinya, kerinduan suami. Karena begitu hebat penghargaan Nabi Ibrahim kepada istri, perang diberhentikan demi istri. Ketika berangkat perang dihantar oleh istri ke depan rumah. Ada sebuah kata-kata yang sangat indah. Kata, semangat ya, lawan Raja Jolim. Engkau menang, istrimu Sarah berkata akan mencari sahabatku hadiah untuk kamu. Ini bahasa dalam. Akan mencari sahabatku hadiah untuk kamu. Kira-kira sahabatnya Siti Sarah laki perempuan kira-kira. Hadiah untuk Anda kira-kira diapain masa? Hadiah begitu saja diapain kira-kira? Hah? Jawab aku udah ragu-ragu kan udah sesaat dia. Takut lu kan untuk dinikah. Menurut riwayat dalam hitungan 3 hari, Raja Nabi dan seluruh kekuatan tentaranya dipukul mundur oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan bala tentara. Pulang. Pas pulang tanya, ada menang? Alhamdulillah. Kenapa ada pergi dicari istri tercantik itu Siti Sarah. Yang kedua adalah Siti Hajar. Jadi Siti Sarah ini jujur, tidak mencari istri yang jelek, tapi mencari wanita yang cantik. Dapat Siti Sarah memang dari kulit hitam. Oh, kulit hitam juga banyak yang cantik. Maka dinikahkan, singkat cerita 3 bulan hamil. Sementara nikah 40 tahun dengan Siti Sarah tidak dikeruni oleh anak satu orang. Dengan nikah dengan Siti Hajar baru 3 bulan Siti Hajar sudah. Informasi ini sampai kepada Siti Sarah bahwa Hajar hamil 3 bulan. Rupanya yang namanya cemburu itu fitrah bagi seluruh wanita. Jangankan istri kita bukan kiai, bukan ustaz, bukan wali, istri Rasul cemburu. Istri Rasul cemburu. Jadi kalau istri kita nggak cemburuan, ini harus hati-hati. Begitu. Ini jangan-jangan angkara jauh. Fitrah wanita cemburu. Termasuk Siti Sarah yang begitu soleha. Dinikahkan oleh dia, dicari istrinya oleh dia, tapi pada saat Siti Hajar hamil cemburu luar biasa, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tapi karena dia seorang istri yang soleh, nggak pernah memberikan muka masam kepada suami, apalagi berbicara kasar kepada suami. Karena muka masam, bicara kasar tidak menyelesaikan masalah. Ia bangun itu ingat malam datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rob sakit loh. Kalau cemburu ya, nikah dengan aku 40 tahun gak dikaruni anak, dengan Hajar baru 3 bulan sudah sakitnya. Kalau orang Indonesia ya curhat kepada Allah, sakitnya di sini. Karena curhat kepada Allah, mengadu
menundukkan istrinya yang kali ini disebut dengan Hijr Ismail, yang pernah ke Mekah untuk umrah untuk haji pasti pernah tahu yang namanya Hijr Ismail. Didudukan istrinya Siti Hajar seorang diri, itu tempat paling jelek, tidak pernah dilihat sebelah mata. Nabi Ibrahim ditengok oleh istri karena Nabi Ibrahim tidak bisa bicara, hatinya sakit harus meninggalkan istri yang di dalam rahimnya ada seorang anak yang didapatkan kelahirannya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam jalan. Pas jalan dia tengok sama Siti Hajar, akan mau kemana? Nabi juga bisa jawab. Pedih. Terus akan mau gilir sama kakak Sarah, itu juga kan itu. Tapi ketika Siti Hajar bertanya, akan tinggalkan aku, perintah Allah, Nabi Ibrahim putih. Kemudian seraya berkata, wahai istri Hajar, siapa yang tidak tega meninggalkan istri di satu tempat yang sangat gersang, batu-batuan, lembah, tidak tumbuh satu pohon pun, tidak ada satu makanan, tidak ada satu air pun. Siapa yang tega? Kalau bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang perintahkan ini. Seorang wanita salihah, kata Siti Hajar, kalau akan tinggalkan aku, perintah Allah, tinggalkan saja. Pasti Allah yang akan memelihara aku juga. Nabi Ibrahim mengangkat kedua belah tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, aku telah meletakkan sebagian keluargaku, yaitu Hajar dan seorang anak yang masih ada dalam rahimnya Ismail, biwadin ghairi dzi zar'in, dalam satu lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, akan tetapi indah baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata, wahai Rabb kami, jadikan tempat ini kelak untuk mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati seluruh umat manusia rindu untuk datang ke tempat ini walaupun tempat ini buruk dan jelek. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, manakala mereka sudah datang ke tempat ini, rizkikan mereka dari berbagai macam buah-buahan agar mereka bersyukur. Nabi Ibrahim kesedihan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu Nabi Ibrahim doanya ditolak oleh Allah Subhanahu. Tempat
usia Nabi Ismail pada saat itu di angka 14 sampai 15 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak. Nabi Ibrahim berpikir, apa benar ini mimpi datang dari Allah atau dari sini? Ini makanya kita akan masuk ke dalam fikih kurban. Ada hari yang disebut tarbiyah, ada hari yang disebut dengan hari Arafah, ada hari yang disebut dengan hari Nahar, ada hari yang disebut dengan hari Tasyrik. Agak sedikit ya, nanti akan melewati ini sebentar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, apa ini benar? Anak semata wayang harus disembelih. Tapi mimpi itu berturut-turut 3 kali, sehingga Nabi Ibrahim mendapat sebuah keputusan. Oh, ini benar datang daripada Allah. Disebutnya hari Arafah. Kalau hari tarbiyah itu pada saat Nabi berpikir benar. Kalau Arafah itu Nabi Ibrahim sudah mendapat kepastian bahwa ini adalah benar Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 itu disebutnya hari Nahar, hari penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan keyakinan itu kepada istri dan anaknya? Cerita dengan istrinya, mimpi di mana Allah memerintahkan harus menyembelih anak. Jadi Hajar karena wanita solehah, kalau itu perintah Allah. Tapi yang berat kepada anaknya sendiri. Maka pagi-pagi hari di tanggal 10 Zulhijjah dipanggil Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh kasih sayang, diabadikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku Ismail sayang, inni ara fil manami anni adbauka, sesungguhnya bapak engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi 3 malam berturut-turut untuk menyembelih engkau, wahai Ismail. Fanzur hadza tahu, bagaimana Ismail mendapat anak yang lahir dari bapak yang soleh, dari ibunya yang soleh, maka keluar daripada lisan suci Nabi Ismail alaihissalam, ya qala ya abati al-maktub harus satajiduni insyaallah minas sabirin. Menjawab Nabi Ismail, ya abati al-maktub, wahai ayah, lakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ayah. Wa insyaallah minas sabirin, insyaallah Ismail menerima perintah ini dengan penuh subhanallah. Kira-kira kalau bapak panggil anak untuk disembelih, kira-kira bagaimana? Sabar itu dibagi 3. Ada sabar dalam taat, ada sabar dalam musbat, ada sabar dalam maksiat. Ini Nabi Ismail melaksanakan sabar dalam taat kepada Allah walaupun lehernya harus dipotong. Nabi Ibrahim ambil pedang, diasah, kemudian dibawa Nabi Ismail alaihissalam, yang kali ini sebutnya Jabal Nur. Nanti kalau yang ke Mekah baik umrah maupun haji kita akan ziarah ke Jabal Nur. Kemudian di situ diikat kaki Nabi Ibrahim, ikat kaki Nabi Ismail, karena Nabi ditutup karena Nabi Ibrahim takut karena kalau sesuatu yang sudah dipotong kan meronta-ronta, nggak tega kalau sampai seperti itu. Makanya kemudian dipotong 1 kali tidak mau, dipotong lagi 1 kali tidak mau. Nabi Ibrahim berpikir, ini yang tumpul pedangnya atau yang kuat leher di sini. Dicobakan ke batu, begitu baik berlalu. Kemudian kata Nabi Ismail, karena tertutup wajahnya, terikat tangan, terikat kaki, ini ayah kenapa jadi berhenti? Maka keluar kata-kata daripada Nabi
dipikir oleh Nabi Ismail alaihissalam, ini ayahnya adalah, kata Nabi Ismail, ayah jangan ragu, lakukan, ayo potong. Ismail kan itu. Kemudian ayah kenapa Ismail harus diikat? Kenapa ayah tangan Ismail harus diikat? Kenapa ayah wajah Ismail harus ditutup? Ismail ridho, ayah bukan ikatan kaki, bukan ikatan tangan, bukan tutup kepala Ismail, bukan. Ismail ridho, dibuka oleh ayahnya Nabi Ibrahim, ikatan tangan, ikatan kaki, dan wajahnya. Rupanya cerita Ismail ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil seekor kambing dalam surga yang pernah dipakai korban untuk seorang anak daripada Nabi Adam yang terima korban pula Habil, maka dibawa ke alam dunia, suruh menggeser leher daripada Nabi SAW digantikan dengan seekor kambing. Maka yang dipotong adalah seekor kambing. Nabi Ismail sudah berada di sebelah kanan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka turun satu kalimat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi siapapun kecuali diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Yang disebut dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali asal, tapi disempurnakan oleh Nabi menjadi 3 kali. Allah senangnya yang ganjil. Jangan jadi ikhtilaf, karena ada yang sebelah sana yang 2 kali, yang di sebelah sini ada yang 3 kali, yang 2 bagus, yang 3 bagus, yang tidak bagus, yang tidak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat Jibril disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah wallahu akbar. Disambut lagi oleh Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah nanti malam tanggal 10 Zulhijjah renungi ini hikayah teteskan untuk mengumandangkan kalimat takbir. Jadi takbir itu bukan ada pada Idul Fitri, tapi takbir ini datangnya pada Idul Adha. Kemudian saya malaikat Jibril dibuka menaungi perjalanan pulang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam yang ingin segera melaporkan kejadian kepada istrinya yang sedang buka. Siti Hajar, anak semata wayang, dilahirkan dalam susah payah, harus disembel. Tapi ketika datang, apa yang terjadi? Bahagia yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat itu yang disembelih Nabi Ismail alaihissalam, mau tidak mau kita sekarang setiap pada tanggal 10 Zulhijjah kita musyawarah dengan istri kita yang punya anak 4, yang punya anak 5, yang punya anak 10. Nah, kira-kira yang dipotong anak kita yang mana? Oleh karena pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Siti Sarah, Siti Hajar, dan pengorbanan Nabi SAW, Allah ganti dengan seekor kambing. Apa artinya? Walaupun kita sekarang memotong seekor kambing, tapi pahala yang akan diberikan pengorbanan kita seolah kita mengorbankan seorang anak. Subhan, oleh karena Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang punya kelebihan kemudian dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat musola, tempat sholat. Ini tegas. Jangan. Amba pernah
dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Saminu wa hayal." Belilah kambing yang paling besar untuk korban kamu sekalian. Karena itu akan datang sebagai kendaraan kita. Jangan beli kambing yang kecil. Nanti bangunnya malu. Pas di akhirat dalam masa ada kambing kecil. Beli yang besar. Sayyidina Umar korban unta yang paling besar, yang harga 70 kali daripada unta-unta yang besar. Subhanallah, abad sesungguhnya ingin menyampaikan fikih kurban. Tapi sejarah ini penting disampaikan terlebih dahulu. Kayaknya abang mesti diundang lagi. Karena ini abang harus cerita tentang binatang kurban yang boleh disembelih. Ada berapa jumlahnya? Kemudian hukumnya menyembelih binatang kurban itu apa? Kemudian ada bagaimana empat mazhab memandang hukum terhadap kurban. Kemudian juga apa yang disebut dengan hari tarwiyah, hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyrik. Apa ayat-ayat tunjukkan? Apa baru berbicara sejarah. Kemudian orang yang berkurban, yang sudah meniatkan untuk berkurban, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku. Mana rujukan ayat, rujukan hadisnya? Ini semuanya ada. Dan bagaimana pandangan empat mazhab terhadap hukum tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku? Ada. Untuk itu kita tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam aku lupa hada astaghfirullah wal ghafurur rahim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, takdirkan kami khususnya Yahudi dalam majelis ini, walaupun kami pernah berkorban, karena kami tidak tahu korban yang mana yang Kau terima, takdirkan kami di tahun ini pada tanggal 10 Zulhijjah tahun ini dan di hari-hari tasyrik untuk mampu melaksanakan umrah. Ya Allah, takdirkan ya Allah, takdirkan ya Allah, takdirkan ya Allah. Kami tidak tahu usia kami sampai atau tidak kepada Idul Kurban, Idul Adha yang akan datang. Oleh karena Kau pilih di tahun ini, kami takdirkan oleh Engkau untuk melaksanakan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.